Pemilu 2024. Sejumlah partai politik di tanah air mulai meluncurkan gagasan dan program untuk persiapan mengikuti pemilu tahun 2024. 13,5 juta lebih suara tahun 2019. Jadi kalau itu seandainya diperhitungkan, itu merupakan pemenang nomor 2 setelah PDIP. Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian yang mengudara secara langsung dari Studio 7 TVRI Senayan, Jakarta. Genderang pesta demokrasi kian terdengar kencang, sudah ditetapkan jadwal pemilu atau tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Februari 2023. Di saat yang sama tentu ada wacana, Anda mengikuti betul, ada wacana untuk menunda pemilu. Di antara isu-isu itu tidak hanya dimainkan oleh partai-partai politik yang berada di parlemen, tapi ada partai-partai politik non-parlemen. Ini adalah partai peserta pemilu 2019 yang tidak lolos ambang batas atau parliamentary threshold. Malam ini saya akan berbincang karena mungkin Anda sudah mengikuti 23 Februari lalu totalnya diklaim ada 9,7% suara secara akumulatif dari 6 atau 7 partai non-parlemen yang katanya solid untuk berkoalisi dan mengusung calon presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Sudah bergabung di studio ada sejumlah narasumber, saya sapa lebih dulu paling ujung sebelah sana. Ada analis politik Henry Satrio. Terima kasih. Terima kasih sudah mendampingi saya untuk berbincang dengan bapak-bapak yang lain dari partai-partai non-parlemen. Saya sapa terlebih dahulu yang hadir di studio ada Pak Afriansyah Ferry Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang. Selamat datang. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo, kelihatan ya dari usianya, jadi Ketua Umum Pemuda Perindo. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Pak Syahrul Mama, Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan. Terima kasih sudah bergabung malam ini di Forum Christian. Saya sapa secara virtual bergabung Pak Abdullah Mansuri, Sekjen Partai Garuda. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Presiden. Selamat malam semua teman-teman yang ada di studio. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya mau nanya dulu nih ke Bung Hensat, ke sejumlah mungkin dari Partai Bulan Bintang dulu. Kan diklaim 9,7%. Saya mau konfirmasi dulu, betul 23 Februari yang disepakati itu adalah berkoalisi untuk mengusung calon presiden? Jadi pada tanggal 23 Februari kita berkumpul atas digagas oleh Ketua Perindo Bapak Haritanu. Yang memang sebelumnya para sekjen ini sering berjumpa, Mbak Kristi. Nah kelanjutan itu ya diundanglah kita oleh Ketua Umum, ya harusnya Ketua Umum hadir, cuman dari PBB memang Pak Yusril minta saya yang hadir karena beliau tidak bisa hadir. Terus dalam kesepakatan itu kita 7 partai minus berkarya, karena berkarya ini kan sedang ada gugatan di jadi, PT UN, di Petun, jadi belum selesai. Jadi kita 6 dulu berkumpul. Ya, alhamdulillah di situ juga hadir Pak Syahrul Mama dengan Ketua Umumnya Pak Solihin. Kemudian kita semua bersepakat untuk 13,5 juta suara ini menyatukan visi dan misi di tengah perbedaan pandangan di setiap partai. Jadi kayak PBB kan basicnya partai Islam, keindonesiaan, kemudian gabung dengan Perindo, PKP, kemudian berkarya, PSI sendiri. Kalau beda-beda platform dan kemudian beda pandangan tadi menurut Bapak tuh yang menyatukan jadi apa? Kepentingan capres saja gitu? Bukan, ada kepentingan bersama terhadap bangsa ini yang memang kita harus mewujudkan dalam koalisi besar, yaitu partai non-parlemen yang memang kalau dikumpulkan itu sekitar 9,7% dari persentasenya, dan kemudian dari jumlahnya itu tidaklah sedikit, 13,5 juta suara. 9,7%. Nah, jadi salah satu konsep kita adalah menyamakan visi dan misi yang sama, kemudian kita juga ingin melakukan beberapa gugatan-gugatan terhadap undang-undang yang dianggap merugikan partai jadi kita. soal parliamentary threshold lagi ya, membatasi, mencalonkan maupun soal presidential threshold, presiden threshold, kemudian verifikasi faktual yang memang
Kemarin kita pernah gugat juga ke MK. Kita menganggap bahwa MK keputusannya tidak adil, ya mungkin kita akan mengajukan gugatan kembali. Oke, Pak Effendi, ini berarti saya tadi belum clear gitu ya. Apakah ini karena mau mencalonkan calon presiden saja, mengajukan calon presiden saja, atau ada tadi kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk disamakan? Itu salah satunya kepentingan apa? Ya, saya pikir begini. Sebelum pertemuan tanggal 23 itu memang Sudah intens, sudah ada ada intens pertemuan komunikasi antar sekjen politik. dan kita juga Pak Hari waktu itu mengambil inisiatif bahwa sudah pasca 2019 itu jangan sampai partai-partai non parlemen ini semakin terpinggirkan Berarti oleh. ini wacananya sejak setelah pemilu 2019 ya? Sekitar sebulan sebelum itu Oke. dalam pembicaraan intensif internal kita, Pak Hari itu bilang kita ini partai-partai non parlemen jangan sampai terus nggak terpinggirkan terus gitu kan. Jadi kita harus ambil satu inisiatif bahwa ini kita ada tanggung jawab mandat suara loh. 13,6 juta itu bukan angka yang kecil. Perindo sendiri itu kan 3,6 juta ya suara. Masa kita terlena gitu loh. Sekarang perhatian publik itu kan hanya ke 9 partai yang ada di parlemen dan mereka apapun bisa buat, peraturan pemilu bisa buat gitu. Jadi kita ingin mencoba membangun lah. Dan Perindo kan nggak bisa sendiri gitu loh. Nah, ketika para sekjen, para pengurus selama ini membangun komunikasi, ada kesamaan gitu. Oke, kita ketemu gitu loh untuk mendiskusikan ini. Alhamdulillah memang berkumpul semua. Artinya di sini kan Perindo nggak bisa jalan sendiri, harus bersama teman-teman yang lain. Dan kebetulan di pertemuan itu kan sebenarnya ada 3 hal yang fundamental ya. Ini apa itu? Yang pertama tentu silaturahmi lah ya, pasca 2019. Kali inilah ketemu nih partai-partai non parlemen, ya ada silaturahmi ke situ. Kemudian ada kesamaan visi bahwa kita berkoalisi untuk mengambil ceruk 25% suara yang untuk bisa maju di pencapresan. Kalaupun kita 9,7 mungkin kita bisa menggandeng beberapa partai di parlemen saat ini, partai yang established saat ini, untuk kemudian menggenapkan itu 25%. Jadi kita mencoba membangun komunikasi dulu nih. Jadi kalau istilahnya pacaran dulu, kita coba mencari penjajakan dulu ya. feel yang bareng dulu nih supaya dapat feel-nya. Yang ketiga seperti dikatakan Pak Ferry tadi adalah bahwa ada beberapa undang-undang yang kita anggap mungkin sangat potensi untuk kita gugat di MK, yaitu terkait presiden threshold, parlemen threshold, dan juga soal verifikasi. Dan ini kita sepakati untuk berjalan dulu, Mbak. Kita sepakati untuk berjalan secara paralel dengan konsolidasi yang dilakukan. Di dalam pertemuan itu ya udah, kita jangan cuman pertemuan malam ini, tapi diikuti dengan pembutuhan sekretariat bersama, sekber gitu kan. Wah, ini serius sekali nih. Berarti mungkin saat ada sekber, terus tadi ini kami sedang tayangkan nih syarat untuk mengajukan calon presiden gitu, 20% di parlemen, kursi di parlemen, atau 25% ya suara nasional. Iya, suara nasional 25%. Artinya kan kalau 9,7% secara akumulatif kita asumsikan solid semua nih, 9,7%, 25 kurang 9,7% masih butuh lebih dari 10%. Iya. Bung Hensat, saya mau tanya dulu, melihat apa nih muncul di tengah banyak isu mengenai pemilu menuju pemilu 2024, ini juga bagian dari genderang demokrasi kita gitu ya? Ya, menurut saya sih ini hal positif ya buat demokrasi, karena yang pertama masyarakat diingatkan bahwa ada partai politik lain yang juga punya suara di luar parlemen gitu. Ini punya suara loh, jadi bukan partai yang sama sekali nggak ada suaranya gitu kan. Ini sudah terbukti ada suaranya. Jadi bedanya dengan yang baru-baru belum punya suara, yang ini udah punya suara. Nah kemudian yang kedua, ada harapan lain lah buat masyarakat Indonesia. Bila selama ini mungkin bersuara lewat partai di parlemen ini belum terlalu didengarkan, ini bisa lewat sini nih. Nah, tapi tantangannya justru yang ketiga, bagaimana koalisi ini solid terus-terusan. Karena kan biasalah, kalau belum ada untungnya, biasanya ada mayem aja. Maksud saya begini, nanti jangan sampai salah satu dari 9,7% ini didekati oleh salah satu partai parlemen, terus lepas gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi? Ya sangat mungkin terjadi lah, misalnya Pak Haritanu ya, tiba-tiba didekati gitu ya oleh misalnya Pak Prabowo. Pak Hari jadi wapres saya aja gimana? Setuju gak? Nah, ini kan klop ini kebutuhannya kan. Akhirnya pamit dulu sama partai koalisi non parlemen. Jadi maksud saya kesolidannya ini lebih diuji daripada daripada partai yang sudah di parlemen. Karena
ini kan memperjuangkan hal-hal baru nih. Nah, saran saya sih buat partai yang non koalisi parlemen, koalisi non parlemen ini, jump in aja kepada isu-isu publik yang sebetulnya dari sekarang itu dirasa menjadi kebutuhan publik gitu. Misalnya isu minyak goreng, isu gula pasir hari ini yang tiba-tiba katanya menghilang, banyak sekali, termasuk yang penundaan pemilu, sehingga bisa terlihat ini. Pada saat TVRI mengundang, baru tuh saya cari tuh Pak Saputra tuh. Oh ini beneran ada ini. Ada. Nah kita tanya Pak Syahrul, itu kan tadi berarti poinnya adalah jauh sekali kalau harus menuju ke capres, banyak tantangannya gitu ya. Jangan-jangan kalau misalnya, tadi jawab dulu. Mungkin kalau misalnya ada salah satu capres yang masuk ke dalam bursa, setidaknya dari hasil lembaga survei yang ada saat ini, tiba-tiba ngajak salah satu ketua umum, dukung nggak? Atau menjaga psikosolidan tadi nggak? Tadi pertanyaan Bung Hensat tuh. Oh terima kasih. Jadi sebelum saya mulai ini, saya hanya kalau bisa koreksi sedikit masalah tema. Iya. Saya kelihatannya kok temanya seperti mengukur taji, mengecilkan gitu ya. Mengukur taji. Bisa apa? Kan nggak seolah-olah. Kami malam ini coba bisa apa-apa. Sebentar Pak Syahrul. Saya coba untuk ditampilkan di layar. Jadi tema kami malam ini adalah, saya mohon dibantu teman-teman untuk ditayangkan. Tema kali malam ini adalah menakar taji koalisi partai non parlemen. Ya, ini terlihat di layar. Di bawah saya menakar taji koalisi partai non parlemen. Dalam arti tadi konteksnya Bung Hensat ya, sebelum jauh ke capres, kita juga mau melihat bagaimana kiprah dari partai-partai di luar parlemen untuk juga bersuara secara secara aktif untuk isu-isu di publik gitu ya. Jangan sampai kemudian Pak Syahrul, kami melihat hanya sampai di saat ada pemilu saja meminta dicoblos baru kemudian bersuara. Itu jadi, coba kami. Begini, saya tadi kalau bisa koreksi dari tema bisa apa seperti harusnya ya dirubah sedikit lah. Bisa apa saja gitu, bisa apa saja sehingga tidak seolah-olah ini kok partai bisa apa. Pak Syahrul tadi jadi, sudah diubah. Enggak ini temanya ya. Tadi kan sudah diubah satu temanya di layar. Yang kedua undangannya gitu ya. Yang kedua berarti bisa apa saja. Nah sekarang pertanyaannya kalau Pak Syahrul ditanya seperti itu, koalisi partai non parlemen bisa apa saja? Bahwa memang partai-partai non parlemen itu ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita juga punya keinginan bahwa namanya politik itu dinamis, bisa apa saja ke depan. Nah bisa apa saja ke depan? Ada partai baru pada saat belum 5 tahun bisa masuk parlemen, ada juga yang sudah lama juga tidak, sehingga ini bisa saja terjadi. Apa bisa terjadi ke depan karena kembali kepada bahwa ini kembali kepada nanti calon-calon legislatif nanti yang akan berjuang di masyarakat itu sendiri. Sehingga oleh partai sendiri memberikan suatu kepercayaan. Sehingga dalam hal ini memang kita lagi membangun ini, membangun mindset ya, menyamakan persepsi bersama. Sehingga kalau umpama kita sama, saya rasa kalau kita solid nanti dan itu memang kita punya plafon yang memang cukup, tujuan kita kan dalam rangka bagaimana kita ini yang non parlemen ini bisa muncul, jangan sampai dianggap wah partai besar saja. Nanti ada istilah L3. Apa itu? Lu lagi. Jadi kita juga ada, sehingga nanti kita harapkan bahwa nanti dalam pemilu ini bukan hanya mencari pemimpin, tapi kita mencari kader, bagaimana mencari pemimpin yang kapabel, juga mengajarkan masyarakat juga berpartai dengan yang baik gitu. Artinya bisa saja memunculkan, marilah kita cari, mungkin ada lagi karena ada istilah dalam Adigum itu. Apa itu? Setiap masa ada pemimpinnya, orangnya, setiap orang ada masanya. Mungkin saja nanti pada saat akhir dalam waktu dekat-dekat pemilu ada orang-orang yang muncul nanti yang bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Ya bisa saja ya, itu kan sangat mungkin bisa. Makanya sebetulnya apa yang harus dilakukan koalisi non parlemen ini ya memang membuka diri ke masyarakat dan menyatakan bahwa mereka ada secara lebih eksploratif gitu ya. Dan yang kedua itu tadi, ini partai non parlemen bukan tanpa tokoh loh. Ada Pak Yusril, ada Haritanu, ada Pak Solihin gitu ya, dan banyak lagi kan tokoh-tokoh lainnya, sehingga sebetulnya partai ini pun rawan digoda juga gitu. Jadi kalau kemudian digoda oleh partai-partai lain gitu yang misalnya begini, kita melihat bahwa wah ini
kekuatannya boleh juga nih 9,7 gitu ya. Kan ngobrol misalnya sama Bang Yusril atau misalnya sama Pak HT gitu. Pak HT kalau saya ajak berkoalisi kira-kira yang 9,7% itu solid nggak dukung kita gitu kan. Dukung capres gitu. yang ada misalnya. Tapi Anda wapres ya gitu ya. Sementara misalnya nih Bang Yusril juga ditawarin juga oleh partai politik lain itu Bang Yusril kalau 9,7, Bang Yusril wapres solid nggak 9,7? Potensial nggak solid dong gitu. Nah itulah makanya saya sarannya ini kan sekarang tadi dari ketiga narasumber kita ini semuanya kan masih kita nih, kami partai non koalisi parlemen gitu. Nah gimana kalau dibalik gitu bicara bahwa rakyat ini kami ada loh, kami bisa loh bantu kalian nih. Ya. Mau protes apa lewat kami aja bisa gitu karena kami ini juga kuat gitu. Nah mungkin bahasanya bisa diubah seperti itu sehingga mereka benar-benar solid. Tapi itu tadi sama lah Fris. Rawan ini godaan ya? Iya biasanya kan kita juga kalau bikin usaha bareng nih belum untung, udahlah kita semuanya bagi rata lah. Ini begitu ada untung, bos itu kemarin saya yang dapat klien itu, tolong agak diubah-ubah sedikit. Jadi tantangannya itu ada dan yang menurut saya terbesar itu adalah setiap partai punya tokoh. Oke, saat ini ya. Nah, ego tokoh tuh gimana tuh? Nah, itu satu ego tokoh. Yang kedua soal kesamaan visi misi tadi. Saat ini kan masih penjajakan. Nah, kira-kira apa yang kemudian tadi kesamaan yang ada di antara partai-partai sehingga dijamin bisa solid, sama tadi yang tidak kalah penting, Bung Hensat mengulang-ulang betul soal itu. Apa janji atau apa yang bisa Anda berikan kepada alternatif ya, alternatif kebijakan dari koalisi ini dari dibandingkan koalisi dengan ini, yang ada gitu di ya. DPR. Udah angkat tangan, Udah angkat tangan. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan bahas di Forum Christian. Saya juga belum memberi kesempatan kepada Pak Abdullah yang bergabung secara virtual, tapi saya janji usai jeda di Forum Christian sesaat lagi. Enam partai politik kompak bersatu untuk maju bersama dalam pemilihan umum tahun 2020. Masuk bursa itu ya, hasil survei ya. Misalnya ini ya, saya sih gini aja. Gerindra itu bisa jadi Deket. kalau di Jawa itu di pangku mati kan. Siapa yang mau pasangan sama Prabowo? Orang kalah mulu gitu ya. Akhirnya apa? Salah satunya cari, coba kita dekati itulah koalisi non parlemen lah itu. Kita dekati Bang Yusril gitu misalnya, atau Pak HT gitu kan. Kan ya lumayan kan daripada nggak maju kan. Pas itu kalau Gerindra sama koalisi non parlemen masuk ke secara jumlah ya Allah jatuh ya nuannya. Secara jumlah ya. Iya. Ya. 25%. 25 ya. Kan 20%.